Cabang iman yang ke-46 adalah bergembira, senang dengan perbuatan baik, dan bersedih dengan perbuatan yang buruk atau kemaksiatan. Ini adalah tanda kesempurnaan iman bagi seseorang. Orang yang imannya sempurna, maka ketika dia melakukan kebaikan, maka dia akan bergembira. Dia akan senang dengan kebaikan yang dilakukannya. Sebaliknya, orang yang mukmin dengan iman yang sempurna, maka dia akan bersedih ketika dia melakukan suatu kemaksiatan tertentu. Demikian juga apabila itu dilakukan oleh orang lain. Ketika dia melihat orang lain melakukan kebaikan-kebaikan, Salamullah alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pagi ini kita sampai pada cabang iman yang ke-46. Qala al-muallifu rahimahullah, jangan lupa untuk mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. As-sadisu utawi kang nomor 6 wal arbaun lan petang puluh. Iku as-sururu seneng bil hasanati kelawan penggawe bagus. Walightimamu lan susah sedih bisayyiati kelawan penggawe kang ala. Li hadisi Jabir ibn Abi Samurah, karena hadise Jabir ibn Abi Samurah an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu fi sunani Abi Dawud ing dalam kitab Sunan Abi Dawud. Wa man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'minun. Wa man lan utawi sapane wong iku sarrathu ndadekaken seneng ing man apa hasanatuhu kebagusane man, wa sa'athu lan ndadekaken susah ing man apa sayyi'atuhu kealawane man, fahuwa mongko utawi man iku mukminun wong kang mukmin kelawan iman kang sampurna. As-sabi'u wal arba'un utawi kang nomor 7 wal arba'un lan 40 iku mu'alajatu kulli dzambin ngobati saben-saben dosa bitaubati kelawan taubat. Liqaulihi karena dawe Allah Ta'ala wa tubu ilallahi jami'a wa tubu lan padha tobat sapa sira kabeh ilallahi maring Allah jami'an halis sekabehane ayyuhal mu'minun he pira-pira wong kang iman la'allakum tuflihun la'allakum supaya sira kabeh iku tuflihun padha beruntung sapa sira kabeh. Ya ayyuhalladzina amanu wong kang padha iman tubu tobat sapa sira kabeh ilallahi maring Allah taubatan kelawan taubat nasuha kang murni, taubatan kang nasuh kang ora baleni maring dosa. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Wa anibu lan padha tobat sapa sira kabeh ila rabbikum maring pangeran sira kabeh wa aslimu lan padha pasrah sapa sira kabeh lahu maring Allah. Wa li hadisi Abi Burdata ibni Abi Musa al-Ash'ari anil Aghar al-Muzani fi sahihi Muslim wa sunani Abi Dawud wa ghairihima lan sakliyane sahih Muslim lan Abi Dawud. Innahu la yughanu ala qalbi, innahu satamene kelakuan la yughanu yakti den sipuaken
ala qalbi ing atase ati ingsun, wa inni lan sak temene ingsun iku la astaghfiru yakti istighfar sapa ingsun Allah ing Allah fil yaumi ing dalem sedina mi'ata marrah kelawan 100 ambalan. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Cabang iman yang ke-46 adalah bergembira, senang dengan perbuatan baik, dan bersedih dengan perbuatan yang buruk atau kemaksiatan. Ini adalah tanda kesempurnaan iman bagi seseorang. Orang yang imannya sempurna, maka ketika dia melakukan kebaikan, maka dia akan bergembira. Dia akan senang dengan kebaikan yang dilakukannya. Sebaliknya, orang yang mukmin dengan iman yang sempurna, maka dia akan bersedih ketika dia melakukan suatu kemaksiatan tertentu. Demikian juga apabila itu dilakukan oleh orang lain. Ketika dia melihat orang lain melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan bentuk-bentuk ketaatan, ketika kita melihat orang lain misalnya melakukan hadir dalam majelis ilmu, sholat, puasa, berzikir, baca Al-Quran, maka kita bergembira. Nah, demikian juga ketika kita yang melakukannya, ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, baik itu kebaikan yang hukumnya wajib maupun yang sunnah, maka kita bergembira atas hal itu, karena itu menandakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan untuk kita. Seseorang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan taufik kepadanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan ketaatan, perbuatan-perbuatan ahlul jannah. Nah, kita telah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah menetapkan siapa ahlul jannah, siapa penduduk surga, dan siapa ahlun nar, siapa penduduk neraka. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang telah ditetapkan oleh Allah akan menjadi ahlul jannah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempermudah dia untuk melakukan amalan-amalan ahlul jannah. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan siapa yang akan menjadi ahlun nar. Dan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki seseorang sebagai ahlun nar, maka Allah akan mempermudah dia untuk melakukan amalan-amalan ahlun nar, yaitu kekufuran, kemaksiatan, dan seterusnya. Maka apabila kita ini tergolong sebagai orang-orang yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan kebaikan-kebaikan, kita lahir dalam keluarga muslim-muslimah, bapak kita muslim, ibu kita muslim, sudah satu poin kegembiraan tersendiri bagi kita dilahirkan dari keluarga yang muslim. Karena dengan seperti itu maka kita menjadi sebab kita menjadi seorang muslim. Bagi yang mereka tidak terlahir dalam keadaan muslim, kemudian dia dikehendaki oleh Allah untuk masuk Islam, hatinya terdorong untuk masuk ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat misalnya, maka patut seseorang bergembira. Kenapa? Ini tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan kepada kita, menghendaki kita nantinya akan menjadi ahlul jannah.
Hanya tanda, bukan kepastian. Karena kita tidak bisa memastikan sebelum seseorang itu apakah dia mati husnul khatimah, mati dalam keadaan beriman, atau dia su'ul khatimah, mati dalam keadaan kufur. Nah, jika dalam perjalanan berikutnya kita senantiasa diberikan kemudahan dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Kita dipertemukan dengan orang yang bisa menjadi penyebab kita memahami ilmu-ilmu agama. Dipermudah kita untuk belajar ilmu agama. Alhamdulillah, kita bergembira. Ini tanda-tanda kebaikan. Karena jalan ilmu adalah jalan kebaikan, jalan keselamatan, jalan kebahagiaan yang abadi di dalam surga nanti. Ketika setelah itu kita dipermudah untuk mengamalkan ilmu agama. Sudah kita dipermudah belajar, sudah belajar mudah dalam memahami ilmu-ilmu agama. Setelah itu kita juga dipermudah untuk mengamalkan ilmu agama. Keyakinan kita, keimanan kita mantap. Kemudian tanpa ada keraguan sedikit pun. Kemudian kita dipermudah untuk melaksanakan sholat sesuai dengan syariat, untuk berpuasa Ramadan sesuai dengan syariat. Kita dipermudah untuk berzikir, membaca Al-Quran, birrul walidain dan sebagainya. Semuanya serba dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Maka seorang mukmin yang sempurna, dia bergembira, dia senang. Alhamdulillah, Allah mempermudah kita semuanya. Bukan untuk kemudian kita sombong atas perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Bukan kemudian kita ujub, merasa bahwa itu adalah hasil jerih payah kita sendiri, bukan nikmat dari Allah. Tidak seperti itu. Tetapi kita bergembira karena semuanya itu adalah nikmat dari Allah. Semua itu adalah rahmat dari Allah. Semuanya itu adalah taufik dari Allah, yang itu pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan untuk kita. Dan apabila orang lain diberikan kemudahan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beriman, dalam belajar ilmu agama, dan dalam mengamalkan ilmu-ilmu agama dalam kehidupan sehari-hari, dalam keyakinan, dalam ucapan, dalam perbuatan, kita melihat teman kita, tetangga kita juga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melakukan kebaikan-kebaikan, maka kita hendaknya juga bergembira, kita senang. Alhamdulillah teman saya bisa belajar, alhamdulillah teman saya bisa melaksanakan kewajibannya, bahkan yang sunnah-sunnah. Kita bergembira, bukan bersedih. Bukan bersedih, karena ada sebagian orang itu bersedih jika orang lain melakukan kebaikan. Dia ingin dia sendiri yang melakukan kebaikan, tidak menginginkan orang lain melakukan kebaikan. Padahal seorang mukmin adalah saudara mukmin yang lainnya. Namanya bersaudara, maka dia saling mencintai, dia saling menyayangi. Yang saling menyayangi dan mencintai artinya dia saling menghendaki kebaikan untuk orang lain. Kita menyayangi, mencintai saudara kita sesama muslim, maka kita menghendaki kebaikan pada sesama muslim. Jika saudara kita sesama muslim melakukan kebaikan, maka kita bergembira atas hal itu, karena memang kita menghendaki teman kita, saudara kita itu juga mendapatkan kebaikan yang sama dengan kebaikan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah seorang mukmin hendaknya seperti itu. Bergembira, senang ketika mendapatkan melakukan kebaikan-kebaikan, karena itu adalah tanda kebaikan atau tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan untuk kita. Karena enggak semua orang itu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Ada orang yang begitu terlahir bapak ibunya kafir.
Sehingga dengan sebab itu dia dihukumi sebagai anak kafir. Setelah itu dia tidak diberikan hidayah oleh Allah sehingga dia tidak masuk ke dalam agama Islam. Ada juga seseorang yang dilahirkan dalam keluarga muslim, muslimah, tetapi kemudian dia disesatkan oleh Allah sehingga dia meyakini keyakinan-keyakinan yang kufur. Ada juga orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah untuk belajar ilmu agama. Dengan majelis ilmu dia nggak suka. Dengan majelis ilmu dia benci. Atau bahkan sebagian sudah diantarkan untuk mondok, masih 1 hari sudah nggak kerasan, sudah mau pulang. Atau dia belajar tidak bisa istiqomah. Atau dia belajar nggak bisa paham sehingga dia nggak tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan keistiqomahan dalam belajar ilmu agama. Atau sebagian orang dia diberikan sedikit pemahaman tetapi tidak diberikan kemudahan untuk mengamalkan ilmu agama. Dia tahu sholat, bagaimana cara sholat itu, dia tahu sholat itu wajib, tetapi dia tidak mengerjakannya. Tidak dipermudah oleh Allah untuk melakukannya. Ada sebagian orang dia tahu puasa Ramadan itu wajib, tetapi dia tidak melakukannya. Ada sebagian orang dia bisa melakukan berbagai macam amal ketaatan, dia diberi rizki yang sangat banyak, yang seharusnya dia bisa mengeluarkan zakat, dia bisa berinfak, dia bisa bersedekah, dia bisa berjariah, tetapi sama sekali tidak terdetik dalam hatinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Banyak sekali jumlahnya. Banyak sekali jumlahnya orang yang seperti itu. Kita menemukan ada orang miskin. Ini dalam kasus kita membangun mushola dan pondok pesantren, ada orang miskin. Sama sekali tidak terbayang oleh pikiran kita bahwa dia akan berinfak. Suami saja dia nggak punya, sudah tua, suami nggak punya, janda tua, nggak mungkin lah orang kayak begini secara zahir akan berinfak, dan kita tidak mengharapkan sama sekali dia akan berinfak. Ternyata apa? Dia berinfak. Sementara yang kita pandang, oh itu nanti akan berinfak itu, karena dia orang kaya. Zahirnya kaya, sawahnya luas, usahanya besar, itu pasti kayaknya akan berinfak. Ternyata ditunggu-tunggu sampai jadi nggak berinfak juga. Tetapi yang miskin ada yang berinfak. Kenapa? Karena melakukan kebaikan itu karena taufik Allah. Melakukan kebaikan itu bukan karena kayanya seseorang, bukan karena kuatnya badan seseorang. Seseorang melakukan kebaikan itu bukan karena nganggurnya seseorang, karena duitnya seseorang, enggak. Semua orang bisa melakukan kebaikan jika Allah Subhanahu wa taala mempermudahnya. La haula wa la quwwata illa billah. Jika Allah Subhanahu wa taala mempermudah seseorang untuk melakukan kebaikan, maka seseorang akan melakukan berbagai macam, banyak sekali amal kebaikan. Karena itulah maka seorang mukmin yang sempurna dia akan bergembira ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan. Demikian juga jika melihat orang lain melakukan kebaikan-kebaikan, maka kita juga akan bergembira, ikut senang karena orang lain mendapatkan hidayah dan taufik seperti halnya kita. Dan kemudian kita menjaganya sampai dengan kita meninggal dunia, sehingga kita mati dalam keadaan iman yang sempurna. Kemudian yang berikutnya, apabila wasa'atuhu sayyi'atuhu fahuwa mu'min, wa man sarrathu hasanatuhu, dalam hadis wa man sarrathu hasanatuhu wasa'atuhu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Sebaliknya, kalau kita melihat atau kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, sekecil apapun perbuatan maksiat itu, maka kita bersedih. Kita bersedih telah melakukannya.
Meskipun perbuatan maksiat itu adalah maksiat yang kecil. Kenapa saya seperti ini? Kenapa saya melakukan ini? Kenapa saya berbohong? Kenapa saya melakukan kemaksiatan ini? Misalnya ada seseorang melakukan kemaksiatan kecil ataupun juga besar, apalagi kalau besar. Nah, kecil juga harus ditangisi, harus disedihi. Seseorang harus bersedih ketika melakukan dosa-dosa kecil. Apalagi dosa besar. Seseorang ghibah misalnya, membicarakan keburukan orang lain, maka dia harus bersedih. Ketika itu bersedih dan meninggalkannya. Ketika seseorang misalnya melakukan namimah, ketika seseorang misalnya melihat aurat orang lain dengan sengaja, ketika seseorang menyentuh kulit orang lain ajnabiyah misalnya, itu sebuah kemaksiatan. Ketika seseorang mendengarkan atau memainkan musik yang diharamkan, maka seseorang hendaknya dia bersedih karena telah melakukan perbuatan yang maksiat tersebut. Bersedih itu adalah tanda dari kesempurnaan iman bagi seseorang. Kita manusia biasa, kita bukan para nabi. Kita mungkin saja melakukan maksiat. Bukan hanya mungkin, tetapi banyak kita melakukan maksiat. Banyak sekali kita melakukan maksiat, baik ma'asi yang sifatnya zahirah maupun maksiat yang sifatnya batinah. Para wali saja mereka tidak maksum dari dosa. Mereka ada yang melakukan dosa. Orang saleh ada yang melakukan dosa. Para kiai, para ulama ada yang melakukan dosa. Apalagi kita yang bukan ulama, kita yang bukan kiai, kita yang bukan sholihin, kita yang bukan aulia. Banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka hendaknya kalau kita berpikir seperti itu, nampaknya kita selalu akan murung dibuatnya. Kita nggak bisa tertawa, kita nggak bisa bergembira melewati hari-hari kita apabila kita mengingat kemaksiatan yang kita lakukan. Seperti yang banyak diteladankan oleh para sahabat, para sholihin pada masa yang lalu. Mereka sering mereka menangisi dosa yang telah mereka lakukan. Padahal mereka adalah orang-orang utama. Mereka adalah bukan orang biasa. Mereka, di antara mereka adalah orang-orang yang telah dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan masuk surga. Tetapi masih juga menangisi apa yang beliau lakukan, dosa-dosa yang beliau anggap sebagai sesuatu yang nanti akan membuat celaka nanti di akhirat. Sementara kita yang dosanya banyak, jarang sekali kita menangis. Siapa di antara kita yang setiap hari menangis karena dosa-dosa yang dilakukannya? Sangat jarang, mungkin sangat jarang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau kalau berziarah ke kubur, maka beliau menangis. Beliau menangis sampai jenggotnya itu basah dengan air mata. Artinya menangisnya bukan sekedar menangis biasa, tetapi menangis yang betul-betul menangis sampai air matanya keluar dan sampai basah jenggot yang tebal beliau. Ketika beliau ditanya tentang hal itu, padahal beliau minal mubasysyirin bil jannah, sudah dipastikan beliau masuk ke dalam surga. Tetapi beliau merasakan kesedihan ketika beliau berziarah ke kubur. Kenapa? Beliau mengatakan innal qabra, sesungguhnya kubur itu awwalu manzilin min manazilil akhirah,
itu adalah satu pos pertama, pos pertama dari pos-pos akhirat. Artinya sesuatu yang harus dilampaui dalam perjalanan di akhirat menuju surga dan neraka. Pos pertama yang dilalui adalah alam kubur. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Seseorang yang selamat di dalam kubur, maka setelahnya lebih mudah bagi dia. Perjalanan berikutnya akan lebih mudah jika seseorang di alam kubur ini selamat. Sebaliknya, wa illam yanju minhu, apabila dia tidak selamat di alam kubur itu, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka yang setelahnya itu akan lebih berat bagi dia. Perjalanan berikutnya akan semakin berat dia lalui ketika seseorang tidak selamat di dalam kubur. Tidak dikatakan bahwa setiap yang diazab di dalam kubur akan diazab di neraka, enggak. Karena azab kubur adalah salah satu dari bentuk azab Allah. Tetapi seseorang, sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Utsman, apabila seseorang sudah diazab di dalam kuburnya, maka perjalanan berikutnya itu akan semakin sulit, akan semakin berat bagi dia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah beliau menangis. Tentu beliau menangis karena bersedih, karena beliau merasa, karena seseorang kalau semakin seseorang itu baik, maka dia semakin merasa banyak melakukan hal-hal yang tidak baik yang dia harus perbaiki lagi pada hari-hari berikutnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi kepada para sahabat, para sholihin. Ada seorang sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Ini nenek moyang dari Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Di saat beliau berkhutbah, pernah suatu ketika beliau menangis. Sedang berkhutbah beliau menangis dengan tangisan yang sangat menangis, yang sangat berat, sehingga bercucuran air matanya sampai membasahi mimbarnya. Mimbarnya itu sampai basah dengan air mata beliau, dan diikuti oleh jamaah yang juga ikut menangis ketika melihat sahabat Abu Musa al-Ash'ari itu menangis. Menangis tentu karena sedih, kesedihan tentu karena teringat dengan keburukan-keburukan yang dilakukan. Padahal beliau, berapa banyak keburukan yang beliau lakukan. Beliau orang baik, beliau seorang sahabat, tidak seperti kita. Celakanya bagi kita itu sering tidak mengingat keburukan-keburukan yang kita lakukan. Kita tidak ingat dengan maksiat yang kita lakukan. Kita banyak melakukan maksiat, tetapi kita tidak mengingatnya, sehingga kita jarang bersedih. Atau karena tipisnya keimanan, sehingga seseorang tidak merasa bersedih ketika dia melakukan kemaksiatan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ainani la tamussuhuma an-nar. Ada dua mata yang nanti di akhirat itu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Dua mata. Yang pertama adalah mata yang bakat min khasyatillah. Ainun bakat min khasyatillah, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata yang menangisi dosa-dosa yang telah dilakukannya. Mata yang seperti ini tidak akan tersentuh oleh api neraka. Yang kedua adalah ainun batat fi sabilillah, yaitu mata yang dia tidak tidur karena dia menjaga di jalan Allah, dia berjihad fi sabilillah. Ini juga tidak akan tersentuh oleh api neraka. Yang pertama tadi adalah mata yang bersedih
karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena telah melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan sekecil apapun itu sangat membahayakan bagi diri kita. Jika kemaksiatan yang kita lakukan itu adalah atau kemaksiatan seseorang sekecil apapun, bisa jadi itu menjadi penyebab ghadab Allah dan bisa menjadi penyebab azab Allah di akhirat apabila Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengampuninya. Karena itu seseorang dalam menangisi dalam hal bersedih terhadap kemaksiatan yang dilakukannya, maka tidak pilih-pilih dosa, tetapi dia selalu mengingat dosa-dosa besar atau kecil yang dia lakukan, dan dia bersedih atas semua dosa itu dalam taraf yang sama. Disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwasanya seorang mukmin itu yara dzambahu, innal mu'min yara dzunubahu kal jabal. Seorang mukmin itu melihat dosa-dosanya seperti gunung, atau dalam riwayat yang lain, innal mu'min yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal. Seseorang melihat dosanya itu seakan-akan dia duduk di bawah gunung. Yakhaf ayaqa'a alaihi. Dia takut kalau gunung itu akan menjatuhi dirinya. Dia khawatir, dia duduk di bawah gunung. Yang dia khawatir, dia takut gunung itu akan menjatuhi dirinya. Bagaimana gunung kalau menjatuhi dirinya? Ya hampir dipastikan mati. Dia tidak akan selamat. Yang menjatuhi gunung bukan batu, bukan kerikil. Kalau kerikil masih mungkin dia akan selamat. Kalau batu kecil masih mungkin dia celaka tetapi tidak akan mati. Tetapi kalau gunung yang menjatuhinya, maka jadi apa? Jadi rempeyek dia. Akan mati karena kejatuhan itu. Sehingga dia sangat takut. Demikian juga seorang mukmin yang imannya sempurna. Seorang mukmin yang imannya sempurna, dia ketika melakukan dosa itu sangat takut sekali. Karena seakan-akan dia melihat gunung yang akan menjatuhi dirinya. Dia akan celaka dengan sebab dosa tersebut. Sebaliknya wa innal fajira, sebaliknya orang yang fajir, orang fasik, orang yang bukan mukmin yang sempurna, maka yara dzunubahu kazubabin marra ala anfihi. Seseorang yang fajir, maka dia melihat dosa-dosanya itu seperti lalat yang lewat di hidungnya. Dia ada lalat di sini. Maka dia sama sekali tidak mengkhawatirkannya. Dia tidak takut. Dia tetap enjoy. Dia tetap senang dengan kondisi yang seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya hendaknya bersedih ketika kita melakukan kemaksiatan. Karena dengan seperti itu, maka kita akan bersegera untuk bertaubat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Seseorang yang tidak bersedih dengan dosa yang dilakukannya, maka seseorang tidak akan meninggalkan kemaksiatan itu. Seseorang yang senang, enjoy dengan kemaksiatan yang dilakukannya, bukan hanya dia melakukan dan tidak bertaubat dari dosa itu, tetapi dia akan mengulangi dosa yang sama. Kalau seseorang merasa ketika dia misalnya melakukan kemaksiatan, dia melakukannya dengan gembira, dia melakukannya dengan tertawa, maka besok dia akan mengulanginya lagi. Kenapa? Dia tidak merasa bersedih.
ketika melakukannya. Dia merasa senang-senang saja melakukannya, maka dia akan melakukannya, besok akan melakukannya lagi, besoknya akan melakukannya lagi, besoknya akan melakukannya lagi, begitu seterusnya sampai dia akan terus-menerus dalam kemaksiatan tersebut, dan pada akhirnya dia ujungnya nanti mati dalam keadaan fasik atau bahkan mati dalam keadaan hilang imannya. Karena kemaksiatan itu bisa menjadi baridul kufri, menjadi pos dari kekufuran. Seseorang yang senantiasa melakukan kemaksiatan dalam hidupnya, penuh dengan kemaksiatan, istiqomah, meskipun istiqomah nggak dibuat untuk hal yang seperti ini, untuk kemaksiatan. Artinya terus menerus yusirru ala dzunub, terus menerus dia melakukan dosa-dosa kecil maupun besar. Setiap hari hanya dosa saja yang dia lakukan. Maka orang yang seperti ini dikhawatirkan. Apa? Dikhawatirkan dia akan mati su'ul khatimah. Dikhawatirkan, bukan dipastikan, tetapi dikhawatirkan dia akan su'ul khatimah, mati dalam keadaan kufur. Karena kita mengetahui, kemarin sudah kita jelaskan bahwa al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dengan apa bertambahnya iman? Iman bertambah dengan ketaatan. Dengan apa berkurangnya iman? Iman berkurang dengan kemaksiatan. Apabila seseorang bermaksiat, itu menandakan bahwa keimanan seseorang itu berkurang. Jika seseorang bermaksiat terus-menerus setiap hari, setiap waktu dia bermaksiat, maka imannya akan berkurang, bisa kemudian habis dan hilang ketika dia meninggal dunia. Karena itu harus diwaspadai. Jangan sekali-kali kita mencoba untuk melakukan kemaksiatan sekecil apapun. Jangan mencoba. Karena ada sebagian orang ingin mencoba. Alah, sekali-kali, masa saya baik terus ini? Sekali-kali lah. Sekali-kali saya bermaksiat. Sekali-kali ini kan dosa kecil. Misalnya dia mengatakan dosa kecil, masa sekali-kali? Saya kan orang biasa, sekali-kali saya lakukan lah misalnya. Jangan mencoba. Karena ini sesuatu yang seseorang kemudian berani untuk mencobanya, maka biasanya ini akan berlanjut seterusnya. Karena ketika sudah hilang rasa takut dalam hati, ketika seseorang itu berbuat maksiat, maka ini akan berlanjut terus-menerus, dia akan melakukan kemaksiatan meskipun kecil. Karena dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus itu bisa menjadi dosa besar. Yaitu ketika kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu kalah banyak dengan dosa kecil yang dirutinkan oleh dia. Kebaikan yang dilakukannya sedikit, sementara dosa kecil yang dilakukan terus-menerus setiap hari tanpa henti. Kemudian keburukan atau kemaksiatan itu telah melampaui banyaknya kebaikan yang dia lakukan, maka kemaksiatan kecil ketika itu berubah menjadi dosa besar. Dan ketika dia telah dikatakan melakukan dosa besar, maka dia tergolong sebagai minal fasiqin, sebagai orang-orang yang fasik. Karena itulah maka kita harus mewaspadai semua itu pada diri kita. Pada kita semuanya, tidak terkecuali saya sebagai yang berbicara juga harus berusaha untuk menjauhi segala bentuk kemaksiatan sekecil apapun. Meski kita semuanya mengakui ini adalah sesuatu yang sulit. Kenapa? Karena ada setan yang selalu mengganggu kita. Karena ada hawa nafsu yang ada pada diri kita. Hawa nafsu selalu memerintahkan kita untuk melakukan keburukan. Innan nafsa
la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu memerintahkan kita untuk melakukan keburukan-keburukan. Padahal kemaksiatan pada umumnya adalah sesuatu yang menyenangkan. Dan hawa nafsu itu tamil. Hawa nafsu itu cenderung kepada sesuatu yang menyenangkan, dan sesuatu yang menyenangkan pada umumnya adalah berupa kemaksiatan. Apabila kita memperturutkan hawa nafsu, memperturutkan kesenangan-kesenangan, maka seseorang akan terjerembab, akan jatuh terseret kepada berbagai macam bentuk kemaksiatan. Sehingga dalam sebuah hadis disebutkan bahwa khuffat al-jannah bil makarih wa khuffatin nar bisyahawat. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu. Karena untuk masuk surga seseorang harus beriman, seseorang harus melakukan ketaatan. Dan berbagai macam ketaatan itu adalah sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu. Seperti kita hadir dalam majelis ilmu habis subuh seperti ini. Disukai enggak oleh hawa nafsu kita? Sama sekali enggak. Hawa nafsu kita inginnya tidur lagi. Masih ngantuk habis subuh, habis sholat. Apalagi sebagian malah pinginnya enggak sholat. Yang sholat kemudian dia pingin lagi tidur lagi. Itu keinginan hawa nafsu. Tetapi kita paksa hawa nafsu itu, kita lawan. Melawan hawa nafsu itu bagaimana? Dengan tidak mengikutinya. Melawan hawa nafsu itu bagaimana? Dengan tidak mengikutinya. Bukan dengan pakai senjata, bukan dengan kita marahi, tetapi dengan tidak mengikutinya. Sederhana. Hawa nafsu ingin hawa nafsu ingin ke utara, kita ke selatan. Hawa nafsu ingin ke timur, kita ke barat. Hawa nafsu ingin tidur, kita hadir dalam majelis ilmu. Itu namanya mukhalafatun nafsi, itu yang disebut dengan melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu untuk melakukan ketaatan, maka ujungnya adalah surga. Sementara mengikuti hawa nafsu yang di situ penuh dengan syahwat, penuh dengan sesuatu yang menyenangkan, maka di dalamnya adalah neraka. Jika seseorang memperturutkan hawa nafsunya sehingga dia terjatuh dalam kemaksiatan, maka ujungnya adalah penderitaan selama-lamanya, yaitu di dalam neraka. Untuk itulah maka tidak mudah memang bagi kita untuk menghindari berbagai macam kemaksiatan. Tidak mudah. Karena ada setan itu tadi, kemudian ada hawa nafsu, yang hawa nafsu itu ada pada diri kita sendiri. Sehingga menjadikan ini sesuatu yang sangat sulit. Tetapi paling tidak apabila kita kemudian terjatuh dalam kemaksiatan, maka bersedihlah kita. Dan kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis yang panjang yang menjelaskan tentang 7 orang yang nanti pada hari kiamat dia akan mendapatkan naungan arsy Allah. Di saat matahari didekatkan sehingga terik matahari sangat panas ketika itu. Orang-orang kafir mereka berlarian, bingung, tidak tahan dengan panasnya terik matahari. Demikian juga orang-orang yang bermaksiat, ahlul kabair, mereka bingung mencari pertolongan untuk menyelamatkan diri mereka dari panasnya terik matahari ketika itu. Sebagian mereka ada yang tenggelam dengan air keringatnya. Sebagian ada yang sampai hidungnya, ada yang sampai pundaknya, ada yang sampai ke pinggulnya dan seterusnya.
sesuai dengan amal masing-masing karena panasnya terik matahari pada hari kiamat. Ketika itu ada 7 orang yang mendapatkan naungan arsy Allah, sehingga dia tidak merasa panas dengan terik matahari yang sangat panas ketika itu karena dinaungi oleh naungan arsy. Salah satu orang yang nanti mendapatkan naungan arsy sehingga tidak merasakan panasnya terik matahari pada hari kiamat adalah rajulun dzakarallaha khaliyatan fafadat ainahu. Seorang laki-laki, termasuk juga perempuan di sini, bukan hanya laki-laki. Nah, karena ketika disebut laki-laki masuk perempuan, kalau disebut perempuan tidak masuk laki-laki pada umumnya. Di antara salah satu dari 7 itu disebutkan adalah seorang laki-laki, artinya seseorang laki-laki atau perempuan yang dia berzikir kepada Allah dalam kesendirian. Misalnya dia tengah malam, sepertiga malam terakhir dia bangun, dia sholat malam, sholat tahajud, kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itu dia mengingat dosa-dosanya yang telah dia lakukan. Kemudian apa? Fafadat. Kemudian kedua matanya itu mengeluarkan air mata. Air matanya keluar deras dari matanya karena dia bersedih dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukannya. Siapa di antara kalian yang pernah seperti itu, maka itu adalah salah satu bukti kebaikan yang Allah anugerahkan kepada kita. Jika kita belum pernah, kalau bisa kan lebih sering, bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali dan setiap malam. Ketika kita di malam hari merenungkan, mengingat-ingat dosa yang kita lakukan. Dulu saya melakukan ini, saya melakukan ini, saya melakukan ini. Saya memang sudah bertaubat, tapi saya nggak tahu apakah Allah itu menerima taubat saya. Dosanya sudah pasti. Allah menerima taubatnya atau belum, kita belum tahu. Saya dulu pernah melakukan maksiat ini, saya dulu pernah melakukan maksiat ini, dulu pernah melakukan maksiat ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita. Allah yang telah memberikan bumi tempat kita hidup. Allah yang telah memberikan makan kepada saya. Allah yang telah memberikan minum kepada saya. Allah yang telah memberikan hidup kepada saya. Allah yang memberikan kesehatan kepada saya. Allah yang telah memberikan mata yang sempurna untuk saya bisa melihat. Allah yang telah menganugerahkan lisan sehingga saya bisa berbicara. Allah yang telah menganugerahkan telinga sehingga saya bisa mendengar. Allah yang telah menganugerahkan kaki, tangan dan sebagainya sehingga saya bisa seperti ini. Tetapi saya hari ini telah bermaksiat kepadanya. Telah bermaksiat kepada Zat yang Maha Kuasa. Telah bermaksiat kepada Zat yang telah menganugerahkan berbagai rahmat dan berbagai rahmat dan nikmatnya kepada saya. Kemudian matanya mengalir, air matanya mengalir karena bersedih dia telah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia pun bertaubat kepada Allah dari dosa-dosanya itu. Maka orang yang seperti ini menjadi salah satu nanti di akhirat pada hari kiamat yang akan mendapatkan naungan arsy Allah. Di saat orang-orang itu kebingungan, mereka kepanasan dengan terik matahari yang didekatkan, dia tidak merasakan panas itu karena di atas dia ada arsy yang menaungi dirinya sehingga sama sekali tidak merasa kepanasan pada waktu itu. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang bersedih ketika melakukan kemaksiatan dan bergembira ketika melakukan melakukan kebaikan-kebaikan, karena itu adalah pertanda Allah menghendaki kebaikan bagi kita yang melakukannya.
Tetapi bukan kita boleh tahadduts bin ni'mah, menceritakan kebaikan-kebaikan itu. Saya sudah melakukan ini kebaikan dari berbagai amal kebaikan. Tetapi jangan melampaui batas sehingga ada sombong, sehingga ada ujub. Maka itu diharamkan di dalam ajaran Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cabang iman yang ke-47 akan kita bahas dalam pertemuan sebelumnya meskipun sudah kita baca tadi. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.